Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang dalam pembelajaran daring bahasa Arab untuk kelas 11 semester yang kedua. Semoga anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Bagi yang sedang ditimpa musibah, kita doakan semoga diberikan kesabaran dan ketabahan dan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi yang baru di semester yang kedua, bab yang keempat, Ad-Darsur Rabi', bab yang keempat. Materi yang kita bahas adalah dengan tema Al-Hajju wal Umrah, atau kita artikan dengan haji dan umrah. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan, silakan kalian simak terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Kompetensi dasar atau KD yang harus dikuasai ada pada KD 3.7 dan 4.7. Kemudian pada KD 3.8 dan 4.8. Silakan kalian simak lebih lanjut. Kemudian pada indikator pencapaian pada KD 3.7.5 mengemukakan kosakata terkait tema Al-Hajju wal Umrah. Kemudian pada KD 3.8.1 mengidentifikasi fakta dari teks yang didengar tentang Al-Hajju wal Umrah. 3.8.2 melengkapi kalimat dengan fakta yang terdapat dalam teks yang dibaca tentang Al-Umrah ma'a usrati. KD 4.7.1 menyalin mufradat yang didengar terkait tema Al-Hajju wal Umrah. 4.7.2 mengulangi bunyi kosakata dan ungkapan dalam teks tentang Al-Hajju wal Umrah. Kemudian 4.7.3 melafalkan teks bacaan tentang Al-Hajju wal Umrah. Selanjutnya pada peta konsep, muatan materi yang akan dibahas terkait dengan tindak tutur dan gramatikal, terkait dengan tasrif fi'il madhi lughawi. Baik, sekarang kita akan masuk kepada materi pembahasan yang pertama, yaitu tentang al-istima' atau menyimak. Perhatikan baik-baik. Istami' ilal mufradat, dengarkanlah atau simaklah kosakata yang ada. Summaktub kulla kalimatin, kemudian coba kalian tuliskan kosakata atau kalimat yang kalian dengarkan di bawah gambar masing-masing. Baik, sekarang kita akan latihan menyimak. Coba kalian lihat gambar yang pertama, kemudian simaklah dan cobalah tirukan ucapan dari kosakata yang kalian lihat. Yang pertama, libasul ihram. Libasul ihram. Coba ulangi sama-sama. Libasul ihram. Pakaian ihram. Al-Ka'bah. Al-Ka'bah. Coba ulangi sama-sama. Al-Ka'bah. Al-Ka'bah. Artinya adalah Ka'bah. Kemudian berikutnya, hujjajun. Hujjajun. Coba ulangi sama-sama. Hujjajun. Hujjajun. Berikutnya, tafa, yatufu.
Tafa yatufu. Coba ulangi sama-sama. Tafa yatufu. Tafa yatufu. Artinya adalah bertawaf atau berkeliling Ka'bah. Berikutnya, sa'a yas'a. Sa'a yas'a. Coba ulangi sama-sama. Sa'a yas'a. Sa'a yas'a. Artinya adalah sa'i atau berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Berikutnya, rama yarmi. Rama yarmi. Coba ulangi sama-sama. Rama yarmi. Rama yarmi. Artinya adalah melempar jumroh. Al-jamarat. Al-jamarat. Coba ulangi. Al-jamarat. Al-jamarat. Artinya adalah jumroh. Melempar jumroh. Wukuf. Wukufun. Coba ulangi sama-sama. Wukufun. Wukufun. Artinya adalah wukuf atau berhenti di padang Arafah. Berikutnya, bata yabitu. Bata yabitu. Coba ulangi sama-sama. Bata yabitu. Bata yabitu. Artinya adalah bermalam atau mabit. Berikutnya, al-udhiyah. Al-udhiyah. Coba ulangi sama-sama. Al-udhiyah. Al-udhiyah. Artinya adalah hewan kurban. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memahami teks Al-Qiraah yang berjudul Al-Umratu ma'a usrati. Umrah bersama keluargaku. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa yang ada di pikiran kalian kalau melihat gambar berikut ini? Di sana ada gambar para jamaah haji atau jamaah umroh sedang naik ke pesawat untuk berangkat ke menunaikan ibadah umroh ke Makkah. Di sana ada gambar Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah, kemudian gambar Masjid An-Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, dan juga ada gambar Masjid Quba. Sekarang kita coba untuk memahami teks bacaan Al-Qiraah dengan judul Al-Umrah ma'a usrati. Silahkan kalian baca terlebih dahulu dengan intonasi yang baik dan benar. Kemudian kita coba untuk memahami teks tersebut dengan bantuan kosakata yang sudah kalian pelajari. Baik, Bapak akan mencoba membantu kalian untuk menerjemahkan atau memahami teks ini. Al-umratu ma'a usrati, kalau kita artikan umrah bersama keluargaku. Fi yaumil khamisil madhi safartu ma'a usrati ila Makkatal Mukarramati li'ada'il umrah. Pada hari Kamis yang lalu, safartu, saya berangkat, ma'a usrati, bersama keluargaku, ila Makkatal Mukarramah, ke kota Makkah Al-Mukarramah, li'ada'il umrah, untuk menunaikan ibadah umrah. Rakibna at-ta'irata min matar Juanda ila matar Jeddah limuddati 11 sa'atan takriban. Rakibna at-ta'irah, kami berangkat dengan pesawat, min matar Juanda, dari bandara Juanda Surabaya, ila matar Jeddah, ke bandara Jeddah di Mekah, limuddah 11 sa'atan, selama 11 jam, takriban, kurang lebih, selama kurang lebih 11 jam di perjalanan. Wa ba'da an wasalna ila makanin yusammal miqat, setelah kami sampai ke suatu tempat yang disebut dengan miqat, khala'na siyabana, kami melepas pakaian kami,
walabisna siyabal ihram, dan kami memakai pakaian ihram. Wa nawaina al-umrah, dan kami berniat untuk umrah. Thumma sallaina rak'atain, kemudian kami salat 2 rakaat. Wa indama wasalna ila Makkah, ketika kami sudah sampai ke Mekah, ittajahna ila baitillahil haram, kami menghadap atau menuju ke Baitullah al-Haram. Watufna haulal Ka'bah, dan kami tawaf haulal Ka'bah, di sekeliling Ka'bah, 7 asywatin, 7 kali putaran. Tsumma shallaina rak'atai at-tawaf, kemudian kami salat 2 rakaat tawaf. Wasa'aina bainas Safa wal Marwah, dan kami sa'i, menunaikan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah, 7 asywat, sebanyak 7 kali bolak-balik. Wa ba'da ada'il umrah, setelah menunaikan ibadah umrah, ghadarna ilal Madinah, kami berangkat ke kota Madinah. Wa syahadna al-Masjidan Nabawi al-Azim, kami menyaksikan Masjid Nabawi yang agung. Wa zurna fihi qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika demikian juga zurna, kami mengunjungi hadiqatat tamri, kebun kurma, ba'da salatil asri, setelah salat asar, fi Masjid Quba, di Masjid Quba. Wa ba'da usbu'in fil Madinah, setelah 1 minggu di Madinah, udna ilal bait, kami kembali pulang ke rumah. Wa sya'urna bis sa'adah, dan kami merasa gembira atau senang. Asa an takuna hazhil umrah, semoga perjalanan umrah ini umratan maqbulah, menjadi ibadah umrah yang makbul atau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian kira-kira terjemahan atau pemahaman terhadap teks. Silahkan nanti kalian coba kembali untuk membaca dan memahami teks ini lebih lanjut. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial cara menjawab soal atau pertanyaan terkait dengan teks Al-Qiraah yang tadi sudah kita pelajari bersama. Perhatikan latihan bagian alif. Perintahnya adalah imla al-faraghat kama fil misal. Isilah titik-titik yang kosong sebagaimana contoh berikut ini. Perhatikan contoh al-misal. Pertanyaannya, mata zahabal katib. Mata zahabal katib, kapan si penulis pergi? Maksudnya penulis atau tokoh yang ada di dalam teks cerita tersebut. Kapan dia pergi? Jawabannya, zahabal katib yaumal khamis al-madhi. Si penulis pergi pada hari Kamis yang lalu. Lihat pertanyaannya menggunakan kata tanya mata. Maka jawabannya adalah keterangan waktu, yaumal khamis. Nah, sekarang kita coba untuk menjawab pertanyaan atau mengisi titik-titik yang kosong, baik berupa pertanyaan maupun jawabannya. Perhatikan dan simak baik-baik. Lihat kembali teks yang tadi sudah kita pelajari. Nomor 1. Ila aina zahabal katib. Ila aina, ke mana si penulis pergi atau berangkat. Lihat pertanyaannya menggunakan ila aina, ke mana. Berarti jawabannya adalah menggunakan redaksi ke. Kita coba menjawab zahabal katib ila Makkatal Mukarramah.
si penulis pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Nomor 2, yang tersedia adalah jawabannya. Khala'a libasahu wa labisa libasal ihram. Dia melepas pakaiannya dan mengenakan atau memakai baju ihram. Nah, sekarang di sini kita diminta untuk membuat pertanyaannya. Perhatikan jawabannya. Dia melepas pakaiannya dan memakai baju ihram. Maka pertanyaan yang cocok adalah apa yang dilakukan? Maka bahasa Arabnya adalah Maza fa'alal katib ba'da an wasala ilal miqat. Apa yang dilakukan oleh si penulis setelah dia sampai di miqat? Nah, itu pertanyaannya yang sesuai. Yang nomor 3, kam syauton tofal katib haulal Ka'bah. Kam berapa putaran si penulis tawaf di sekeliling Ka'bah. Kalau menggunakan kam berarti jawabannya adalah menggunakan angka, karena yang ditanyakan adalah kam berapa. Maka jawabannya adalah tawafal katib haulal Ka'bah sab'ata ashwatin, 7 kali putaran. Nomor 4, jawabannya sa'al katib baina Safa wal Marwah. Si penulis sa'i antara Safa dan Marwah. Maka pertanyaannya yang cocok adalah menggunakan aina, karena jawabannya adalah di antara Safa dan Marwah. Berarti aina di mana? Di mana sa'al katib, di mana penulis bersa'i. Nomor 5, mata ghadar al-katib ilal Madinah. Kapan si penulis berangkat ke kota Madinah? Perhatikan pertanyaannya, mata, kapan, berarti menunjukkan waktu. Ghadar al-katib ilal Madinah ba'da ada'il umrah, setelah menunaikan ibadah umrah di Mekah. Nomor 6, jawabannya ra'al katib al-masjid an-nabawi al-azim. Si penulis melihat Masjid An-Nabawi. Maka pertanyaannya yang cocok adalah Maza ra'al katib fil Madinah. Apa yang dilihat oleh penulis di kota Madinah? Jawabannya dia melihat Masjid An-Nabawi Al-Azim. Nomor 7, pertanyaannya Maza zaral katib fil Masjidin Nabawi. Apa yang dikunjungi oleh penulis di Masjid An-Nabawi? Jawabannya sudah tersedia di teks. Zaral katib qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si penulis mengunjungi atau ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 8, jawabannya zaral katib hadiqat at-tamri ba'da sholatil asri. Pertanyaan yang cocok bisa melihat jawaban dari keterangan waktunya. Maka pertanyaannya adalah mata zaral katib hadiqat at-tamri. Kapan penulis berkunjung ke kebun korma? Nomor 9, aina shallal katib al-asra. Di mana si penulis sholat asar? Jawabannya shallal katib al-asra fi Masjid Quba, di Masjid Quba. Nomor 10, sya'aral katib bis sa'adah. Si penulis merasa gembira atau senang. Maka pertanyaannya yang cocok adalah Madza sya'ural katib. Apa yang dirasakan oleh si penulis? Jawabannya penulis merasa gembira atau merasa bahagia. Nah, demikianlah tutorial singkat cara menjawab soal atau pertanyaan terkait dengan teks yang sudah kita pelajari bersama. Alhamdulillah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya harapkan kalian kembali bisa mempelajari atau mengulang-ulang kembali materi yang sudah saya berikan terkait dengan materi al-istima' dan al-qiraah. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilaf mohon dimaafkan.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.